warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dari Madinah jamaah rahimakumullah, habis sholat, habis pamitan, masuk hotel, mandi. Mandi apa? Sebelum umroh kita disunnahkan untuk mandi sunnah ihram dulu. Di mana yang ke Madinah? Insya Allah di hotel. Mandinya bagaimana? Mandinya sama seperti mandi junub biasa. Bedanya cuma niatnya doang. Ustaz, enak banget yang ke Madinah bisa mandi dulu. Kita yang ke Mekah kan kita langsung umroh. Gimana mandinya? Yang Jakarta langsung ke Mekah, tolong besok yang terbang jam 11.50 dari rumah, di rumah mandi dulu. Ya pasti Pak Ustaz, saya mandi dulu. Mandinya beda, mandinya pakai niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Kuku yang panjang potong, kumis yang gak rapi rapihkan, bulu-bulu badan yang gak rapi rapihkan. Ada wangi-wangian, pakaiin wangi-wangian di badan sewangi mungkin, ya kan? Lalu jamaah rahimakumullah yang dari Jakarta langsung berangkat ke bandara pakai baju biasa. Yang Madinah setelah mandi ganti bajunya pakai baju ihram. Nanti para ustadz akan praktekkan pakai baju ihramnya. Salat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi bersama imam. Selesai itu jamaah takdim, salat asar jamaah rahimakumullah masing-masing. Insya Allah jam 2 siang, jam setengah 2 siang, yang dari Madinah ke Mekah akan berangkat semuanya sudah pakai baju ihram, tapi belum berniat ihram. Tolong bapak-bapak yang dari Madinah ke Mekah nanti, pas keluar hotel sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan begitu? Karena banyak kejadian, sering kejadian. Ada yang ngomong di hotel, Ustaz, nanti aja dah ya, copot dalemannya nanti aja dah. Kan niatnya bukan di sini kan? Iya. Di mana di Bir Ali kan? Betul. Nanti aja dah kalau sampai Bir Ali mau saya copot. Baik. Rupanya di Bir Ali dia lupa. Bisnya pun juga beda dengan saya. Berangkatlah kita ke Mekah. Sampai ke Mekah dia turun dari bis. Nengok ke belakang, di belakang bis saya baru datang. Saya juga turun. Begitu dia lihat muka saya, dia baru ingat celana dalamnya. Dia datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dam. Karena itu yang dari Madinah ke Mekah besok, insya Allah didampingi Ustaz Khairil. Ketika bapak-bapak akan masuk ke bis, Ustaz Khairil walaupun kecil begini, dia akan berdiri di pintu bis. Ngapain di pintu bis? Razia bapak-bapak. Nah, para jamaah rahimakumullah yang dari Madinah, insya Allah setelah siap semuanya dan tolong tepat waktu, akan berangkat pakai bis 7 km ke Bir Ali. Kemana? Bir Ali. Sampai di Bir Ali, yang wajib itu di Bir Ali adalah niat, bukan sholat. Kalau sempat untuk turun dari bis, boleh sholat di masjidnya. Balik lagi kemana? Bus. Kalau, aduh Ustaz, saya dari parkiran ke masjid itu jauh Ustaz, ternyata 700 meteran, panas Ustaz.
Udara sekarang 48, 49 derajat, Ustaz. Capek, Ustaz, panas, saya nggak mau turun. Nggak apa-apa. Yang wajib apa? Yang wajib apa? Bibir alik inilah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Labbaik Allahumma umratan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini yang dari Madinah. Di mana niatnya? Kalau bapak-bapak yang Jakarta langsung ke Jeddah di mana? Di mana? Kalau sudah niat terucap di mulut, terikrar di hati, baik yang di atas pesawat di alam lam ataupun di bir ali, berarti bapak ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf Pak, kontrak ini tidak boleh dibatalkan. Gak boleh tuh begitu sampai ke Mekah ngomong, Ustaz, saya nggak jadi yang umrohnya ini. Ustaz capek, Ustaz, lagian penuh, nggak jadi. Nggak bisa. Apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Sakit, dorong. Bahkan maaf, kalau niat sudah terucap di mulut, terikrar di hati, ternyata Israel diperintahkan Allah mencabut orang itu, maka dia tetap dimandikan, tetap dikafani, tapi cara mengkafaninya beda. Kalau yang meninggal itu perempuan, tutup mukanya tidak boleh dipakai. Jadi jangan ditutup mukanya. Kalau yang laki-laki, kepalanya tidak boleh ditutup. Padahal kalau kita mengafani, di atasnya dikasih apa? Tali wajah. Kenapa kok nggak boleh? Innahu, kata Nabi, yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Jadi hari kiamat, labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mau daftar besok? Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau sudah niat terucap di mulut, terikrar di hati, di mana tadi? Di mana tadi? Di bir. Yang dari Jeddah, yang masuk ke Jeddah di mana? Berarti larangan ihram mulai berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Tolong yang besok langsung ke Mekah, pecinya hati-hati, habis niat dicop. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Yang ke Jeddah besok langsung jangan pakai sepatu, pakai sendal. Laki-laki hanya menggunakan 2 helai pakaian, bawahannya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, maaf, saya lihat di Shopee, katanya ada celana dalam, gak ada jahitan. Untuk umroh boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi bayar dam. Loh, kok bayar dam? Karena Nabi dulu gak pakai gituan. Karena itu kena dam. Yang udah beli jangan dipakai besok. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka masker, termasuk tutup muka cadar. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, apa yang blok bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Saat gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam, Apinsol, Presker, minyak yang kayu putih, oh itu mah bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Kena dam apa enggak? Tidak kena dam. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu, cabut-cabut rambut, gunting-gunting rambut. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, kena dam. 1 bulu hidung, kasih fakir miskin makan 1 paket. 2 bulu hidung, 2 paket. 3 bulu hidung, 3 paket. 4 bulu hidung, 6 paket. Hati-hati para jemaah. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka 1 umrohnya batal, 2 dia harus potong kontak, bukan kambing lagi. Larangan ini mulai berlaku sejak kapan? Niat di atas itu. Jadi ketika mandi silahkan mandi pakai sabun sewangi mungkin jemaah rahimakumullah. Tapi begitu niat bibir ali atau di alam dam, maaf,
semuanya yang boleh jadi haram para jemaah imam. Insya Allah langsung akan menuju ke Mekah sambil talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagian naik kereta, ada yang naik kereta? Ada yang naik kereta? Tolong yang naik kereta tepat waktu, karena kereta nggak bisa nunggu kita. Kalau seandainya telat dan kebir Ali nggak keburu, maka akan niat di kereta. Di mana? Kapan Ustaz? Begitu duduk di kereta, 2 menit kemudian kita akan lewati kebir Ali, niat di situ. Ustaz, saya pelor. Duduk langsung? Baru duduk karena saking nyamannya udah langsung tidur. Bangun-bangun udah di tengah jalanan. Lah, udah di tengah perjalanan gimana Pak Ustaz? Balik lagi ke Madinah. Kan nggak bisa. Niat di situ. Tapi apa? Bayar. Itu jamaah lima. Nah, jamaah lima itu insya Allah kita akan ke Mekah, akan makan dulu, akan check in dulu di Mekah. Baru kemudian jemaah rimakwa akan dibawa ke masjid untuk melaksanakan rukun umrah. Jemaah rimakwa yang kedua itu tawaf, sa'i serta tahallul. Nah, para jemaah rimakwa mohon siap-siap. Para jemaah rimakwa, maaf, era sekarang sudah tidak boleh menggunakan headset. Jadi nggak pakai apa namanya headset karena pemerintah Saudi melarang. Ya nggak boleh sama sekali. Gimana dong Pak Ustadz? Insya Allah Ustadznya akan teriak doanya. Allahumma. Yang bisa dengerin silahkan ulangi Ustaznya. Baca doa Allahumma, Allahumma, silahkan ikuti. Ya, tapi kalau ngikutin doa Ustaz hati-hati. Kemarin saya baru pulang Bapak Ibu, ya kan? Baru pulang, saya minggu kemarin saya baru pulang. Nah, ketika umroh 40 orang jamaah deketin saya, berdesak saya. Saya teriak Allahumma, mereka kompak Allahumma. Tiba-tiba pas putaran ketiga jempol kaki saya diinjak orang-orang jamaah. Pas keinjak Allahumma, aduh, itu jamaah kompak Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar Ustaz doanya Allahumma, aduh itu bukan doa diinjak. Gak kedengeran, cukup aminkan aja amin. Gak kedengeran, doa sendiri. Yang pasti insya Allah kita akan siap-siap masuk Masjidil Haram. Begitu kita masuk Masjidil Haram kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bissalam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami. Kita masuk ke masjid, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan kita akan dipimpin doa lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan. Para jamaah rahimahullah, begitu lihat Ka'bah pertama kali Bapak Ibu dipimpin doa, setelah itu ngomonglah ya Allah makasih hari ini Allah Kau berikan kesempatan saya melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Ya Allah, saya tidak bisa kebayang saya bisa sampai kemari. Saya bisa datang kemari bukan karena kekayaan saya, bukan karena kepintaran saya. Engkau yang berikan kemudahan pada saya Allah. Ya Allah, ketika lihat Ka'bah pertama kali terbayang wajah ibu dan bapak saya. Ya Allah, mereka sampai wafatnya belum sempat datang ke Mekah ini ya Allah. Bukan mereka tidak mau haji, bukan tidak mau umrah, tapi mereka berkorbankan diri untuk saya ya Allah. Ya Allah, hari di depan rumahmu yang suci, tolong angkat derajat ibu dan bapak saya. Air mata kita berlinang. Baru kita mulai tawaf. Tawaf itu satu harus punya wudu. Pastikan punya wudu. Ustaz gimana kalau batal? Berhenti tawafnya, wudu dulu, lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti.
Selanjutnya dia mau rahimahullah, Ustaz gimana? Yang namanya di Jakarta, kita yakin sentuhan laki-laki dan perempuan batal wudunya. Gimana di sini kan penuh begini? Niatkan nggak batal. Kenapa? Karena kalau niat batal, nggak yakin batal, insya Allah toh kita nggak beres-beres. Putaran pertama diijak orang India. Ustaz izin wudu dulu. Beres wudu, mau tawaf disenggol orang Pakistan. Daripada nggak beres-beres, yakinkan nggak batal. Tapi maaf, kalau balik ke hotel, balik lagi ke keyakinan yang pertama. Tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Karena itu usahakan selalu sebelah kiri. Ini banyak anak yang muda yang suka selfie. Yang begitu nanti aja dah. Ini kadang-kadang baru aja tawaf udah di belakang itu Ka'bah sambil selfie cetret. Habis itu bikin status, instant story, yang Ka'bah putar pertama. Nah, belakangan itu. Para jamaah yang ngaku maaf, tawaf itu harus 7 putaran. Berapa? 7. Angka 7 ini angka istimewa. Hari berapa hari? Bumi berapa lapis? Langit berapa lapis? Tawaf berapa putaran? Sa'i berapa putaran? Pusing? 7. Obatnya? Uyar kita. Nah, dia mau rimah tawaf dimulai di Sudut Hajar Aswad. Maaf, kalau ini Sudut Hajar Aswad, Bu, Pak, kalau ini Sudut Hajar Aswad, sunnahnya begitu lewatin, kita ngadep Ka'bah sambil istilah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi maaf, kalau kita berdiri begini 1 detik aja didorong, bahaya apa enggak? Bahaya buat diri sendiri, bahaya buat orang. Gimana dong? Gini mendingan. Tengok ke sebelah kiri, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kecup. Bukan kecup dulu baru diangkat, tapi angkat dulu baru. Dan jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bu, maaf. Hajar Aswad ini Rasulullah berikan 3 pilihan. Berapa pilihan? 1, cium. 2, sentuh. Bahkan Nabi dulu nyentuhnya bukan cuma pakai tangan, pakai tongkat dari jauh. 3, salam dari jauh. Jadi salam dari jauh insya Allah nilainya sama dengan nyium Hajar Aswad. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, khususnya buat bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak sekarang yang boleh kumpul, yang boleh ada di sekitar Ka'bah itu hanya yang pakai baju ihram. Bisa dibayangkan bapak-bapak pakai baju ihram nggak pakai daleman, desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bawahannya, insya Allah kiamat sugro jemaahnya. Yang kedua, jangan kejadian seperti dulu. Dulu jamaah rahimahullah nyium Hajar Aswad bebas pakai baju apa saja. Jam 12 malam saya datang ke masjid, pas di halaman tiba-tiba ketemu rombongan jamaah NNA. Bajunya berantakan, kancingnya sobek semuanya, sakunya robek, muka apa? Rambutnya berantakan. Saya tanya, Pak Haji dari mana itu berantakan, habis tawuran? Bukan Pak Ustaz. Terus dari mana? Habis nyium Hajar Aswad. Terus bisa kayak gitu? Bukan, desek-desekan sama. Terus udah dekat, Ustaz, terbuka dekat, tiba-tiba orang Mesir desek sebelah kiri. Begitu desek sebelah kiri, saya pukul perutnya Ustaz. Udah dekat lagi, Ustaz, orang ini desek kepalanya Ustaz. Saya sikut kepalanya Ustaz, dia mundur ke belakang. Terus akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama, nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewat jalur yang haram para jemaah. Tawaf tidak diwajibkan baca doa. Yang paling sunnah dibaca tasbih subhanallah akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim.
sepanjang tawaf 7 putaran yang disunahkan baca tasbih, kecuali kalau kita sampai di rukun Yamani. Di rukun Yamani, sunnahnya rukun Yamani disentuh, tapi nggak mungkin tiap putaran. Gimana dong kalau nggak disentuh? Cukup angkat tangan. Bedanya kalau di Hajar Aswad dikecup, di rukun Yamani angkat tangan. Dari situlah kita baca doa sabu jagat sampai terakhir, insya Allah. Beres 7 putaran jamaah rahimakumullah. Bapak ibu-ibu silahkan doa. Doa di mana? Di tempat yang mustajab. Mana tempat mustajab? Tuh lihat Bapak ibu-ibu, Hajar Aswad sampingnya pintu Ka'bah. Inilah namanya multazam. Doa di situ. Kalau bisa nempel di Ka'bah bagus. Gak bisa mundur. Gak bisa mundur. Yang penting silakan doa di situ. Ini namanya multazam. Multazam itu artinya wajib. Orang doa di situ Allah wajib kabulkan. Ada ibu-ibu dulu habis tawaf dan pimpin doa, yang mundur ke belakang mungkin mereka doa, tiba-tiba si ibu itu nggak doa. Ya mereka mah khusyuk doanya, dia mah enggak. Ambil buku dari tas, dibaca sebentar, begini. Wah, saya bilang, Bu, ini multazam tempat ini tuh. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad multazam, ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Dijauh sama si ibu, Ustaz, maaf. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu berangkat saya umroh, mereka tuh nitip doa, ditulis di buku ini. Nah, saya tadi mau baca satu tuh pusing. Terus, ya udah saya angkat tuh. Ya Allah, tolong kabulkan doa yang ada di buku ini. Gitu. Tolong jangan dipatek ini ya. Beres doa, Bapak Ibu lihat ada Bapak Ibrahim. Samping Maqam Ibrahim, di sekitar Maqam Ibrahim silahkan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah tawaf. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf karena Allah Subhanahu wa taala. Beres itu duduk sekitar Maqam Ibrahim, tempat mustajab. Lalu Bapak Ibu-ibu kalau sempat ada air zam-zam, ambil air zam-zam. Minum air zam-zam. Minum air zam-zam sunnahnya ngadep kiblat. Kata Nabi tergantung niatnya, tergantung doanya kita minum air zam-zam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nabi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ngadep kiblat, boleh duduk, boleh berdiri. Sunnahnya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang haus tuh. 1 2 3. Makruh kalau minumnya kayak gini. Makruh kalau minumnya begini. Kayak super baja ya. Ini bukan haus, tapi nyontoin. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau sudah beres itu air zam-zam, cari tempat sa'i. Tawaf wajib wudu. Tapi kalau sa'i batal, lanjutkan aja. Para jamaah rahimakumullah, sa'i itu dari Sofa menuju ke Marwah. Jaraknya 400 meter. Kali 7. Sanggup jalan kaki? Insya Allah. Ustaz, saya nggak sanggup. Tenang, ada tukang dorong orang Arab di Sofa. Berapa, Ustaz? Kita tawar-menawar. Tapi ingat, ngedorongnya nggak pakai rem. Ustaz, takut saya didorong nggak pakai rem. Nggak, tenang, kita naik lantai 2. Ada mobil golf. Sah apa nggak? Sah. Karena Nabi dulu kadang-kadang tawaf, kadang-kadang saya itu jalan kaki, kadang naik unta. Yang pasti Sofa tempat mustajab, silahkan sempatkan doa di sini. Marwah tempat mustajab. Sofa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Dari 1-nya di Sofa, 7-nya di mana? Marwah.
nggak ada doa yang wajib dibaca. Ketika sa'i dia boleh apa enggak? Boleh. Baca doa? Boleh. Baca sholawat? Boleh. Baca Quran? Boleh. Ngobrol? Boleh. Bapak, ibu lagi sa'i ngobrol? Boleh. Ya, boleh. Diomongin Ustaz. Astagfirullahaladzim. Waduh, yang gak boleh tuh ngomongin Ustaz. Tapi kalau ngomong mah gak masalah dia mau terima. Nah, Pak Bu, maaf. Ini sofa, ini marwah, 2 bukit, di tengah-tengahnya ada lembah. Dulu Hajar pas sampai di Ka'bah, sampai di sofa liatin anaknya. Oh, itu anak siapa ya? Jalanlah ke marwah, tiba-tiba jalanan turun. Dia gak bisa lihat anaknya. Khawatir terjadi sesuatu, Hajar lari. Ya kan? Di tempat ini sekarang tidak turun lagi, tapi dikasih lampu hijau. Di tempat ini laki-laki sunnah lari kecil. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Perempuan tidak usah lari kecil. Tapi sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Beres 7 di marwah, silahkan ambil gunting tahallul. Siapapun boleh yang gunting, termasuk kita gunting sendiri. Beres sudah prosesi umrah. Balik ke hotel, ganti baju, silahkan berbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah terbaik di Masjidil Haram 3. 1, tawaf. Cuman bapak kalau mau tawaf harus pakai apa namanya? Ihram. 2, sholat. Sholat kapanpun juga tidak dilarang di Masjidil Haram. Di Jakarta, pada subuh ada sholat sunnah enggak? Enggak ada sholat sunnah. Pada asar, enggak ada sholat sunnah. Di Masjidil Haram boleh kapanpun juga. 3, natap Ka'bah. Melototin Ka'bah, insya Allah dapat 2 orang. Bapak ibu-ibu, insya Allah jemaah rahimakumullah, di Mekah nanti akan juga ada city tour ke Taif. City tour ke Taif itu boleh nggak ikut karena memang cukup jauh, sekitar 2,5 jam. Itu jemaah rahimakumullah, ya kan? Tidak ada kegiatan apa-apa di situ, bukan berupa tidak ada ibadah khusus di sana, cuma satu nekat gantung, gitu kan. Itulah barangnya rahimakumullah. Diatur lagi insya Allah akan city tour di Mekah. Pak, Bu, city tour ini sekaligus akan umroh yang kedua. Karena kalau orang sudah di Mekah, mau umroh lagi, dia harus meninggalkan kota Mekah menuju tempat yang ditentukan. Salah satunya yang terjauh Ji'ranah, sekitar 26 kilo. Nah, karena itu Bapak akan dari hotel menuju ke Arafah dulu, lihat Arafah, tempat haji, kemudian akan ke Ji'ranah. Cuma di Ji'ranah, Pak, maaf, tidak ada tempat ganti baju. Karena itu tolong Bapak pakai baju ihramnya dari mana? Jadi sampai Ji'ranah nanti tinggal sholat sunnah ihram 2 rakaat. Lalu di bis kita niat umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk orang lain. Syaratnya orang diumrohkan orang yang sudah tidak mampu datang ke Mekah. Entah karena sudah wafat atau sudah sepuh yang gak bisa datang lagi. Ustaz, adik saya mau umrohin, boleh. Kenapa emangnya? Sakit. Sakit apa? Flu. Nggak boleh ini mah. Itu aja boleh. Ustaz, niatnya bagaimana? Niatnya hanya untuk 1 orang. Gimana? Labbaik Allahumma umrotan an fulani. Gak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab. Niat saya umroh untuk siapa kita sebutkan. Kalau yang diumrohkan bapak, ibu, tanpa disebutkan nama gak masalah Pak. Bapak mah gak ketuker, ibu mah pasti, ya kan? Tapi kalau sudah kakek, nenek, sebutin namanya. Karena kakek ada 2, kakek bapak, kakek ibu. Jadi kalau niatnya, saya niat umroh untuk kakek saya. Itu malaikat mesti nungguin itu. Kakek yang mana kata malaikat? Ya mohon maaf ini bercanda, yang dibilangin nih mohon gitu. Nah, ya Allah, Bapak Ibu, nanti kepulangan yang dari Madinah, yang landing di Madinah akan dari Jeddah. Yang landing di Jeddah dari Madinah. Mohon maaf, di bandara Jeddah khususnya jamaah harus berdiri di depan counter check-in.
Di Jakarta nggak usah berdiri kontak check-in, tiba-tiba langsung dibagiin apa namanya? Boarding pass. Tapi di Jeddah harus berdiri kontak check-in. Check-in nggak Ustaz? Oh, enggak. Ngapain? Berdiri. Formalitas bahwa barang itu ada yang punya. Insya Allah, Bapak Ibu-Ibu yang landing di Madinah akan Jumatan di Madinah, yang landing di Jeddah akan Jumatan di Mekah. Tolong Bu, Pak, Jumatan ibu-ibu silahkan ikut Jumatan. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur lagi. Bapak, maaf, saya sering khutbah Jumat di Jakarta, masjid penuh kalau sudah ada. Maaf, di Mekah jamaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu, kalau adzan baru turun ke hotel, insya Allah nggak dapat tempat. Di halaman dong? Iya, di halaman udara 49 derajat. Karena itu tolong bekal apa namanya? Sajadah. Kenapa sajadah itu perlu? Mohon maaf kemarin jamaah agak telat sholat duhur lah, sholat asar, sholat maghrib dah di halaman Masjid Nabawi. Kan buka sendal, lagi sholat. Saking apa? Saking panas. Itu sholat maghrib aja. Kalau di jidat kita ada jerawat, pas sujud muncak tuh nih, saking apa namanya? Saking panas, apa namanya? Lantai. Itu para jemaah. Yang terakhir, maaf, hari Jumat baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, rakaat pertama sholat subuh, imam suka membaca surat As-Sajdah. Dan imam ketika tengah-tengah ayat baca, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir, Allahu Akbar, tidak ruku tapi langsung sujud. Lah kenapa langsung sujud? Ini ayat sajadah. Di Al-Quran ada 14 tempat. Kalau membaca ayat sajadah ini, mendengarkan ayat sajadah ini, yang baca, yang mendengarkan sunnah sujud. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat, imam sunnah sujud, makmum wajib sujud karena makmum wajib ikutin imam. Sayangnya di Jakarta jangan dilaksanakan. Kalau santri saya wajibkan di pondok saya. Saya bilang tiap malam Jumat harus baca surat As-Sajdah, siapapun imamnya. Nah, karena jarang dilaksanakan orang Indonesia, begitu Allahu Akbar, nyangkanya ruku, dia ruku Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Kiri kanan sujud semuanya, dia ruku sendirian. Bingunglah dia. Lagi ruku, nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Cianjur, lagi bingung juga. Nengok juga, mata ketemu mata, ngasih kode. Jangan kejadian kalau kayak begini. Kalau besok hari Jumat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imam baca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Bukan dari kal kitabul la raiba fihi, itu mah surat Al-Baqarah. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Oh, ini ayat sajadah. Imam sujud, makmum sujud. Tidak sujud, batal sholat. Ustaz, lagi sujud baca apa? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Apa Ustaz? Ya udah baca subhanallah. Lupa Ustaz, diem. Karena yang wajib sujudnya bukan doa. Baik Bapak Ibu, insya Allah yang akan berangkat mendampingi jamaah yang akan ke Jeddah, insya Allah Ustaz Fahmi, insya Allah beliau sering banget umroh dan warimahullah.
Sedangkan yang akan ke Madinah, insya Allah Ustadz Khairil. Kecil-kecil begini pun juga dia pernah tinggal di Mekah. Jadi insya Allah hafal kondisi Mekah. Maaf saya tidak ikut karena saya baru pulang kemarin hari apa namanya? Hari Minggu. Bu, Pak, yang rahimahullah, Mekah panas tapi tidak begitu ramai. Ya, mudah-mudahan besok juga kayak begitu. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh beliau berdua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.